Pernah nggak sih kalian ngerasa harga barang itu semakin mahal, padahal yang dibeli itu-itu aja? Nah, salah satu penyebabnya bisa jadi bukan karena barang yang berubah, melainkan karena nilai tukar rupiah yang melemah. Lalu, bagaimana pelemahan rupiah bisa mempengaruhi harga barang hingga daya beli masyarakat? Halo semuanya, nama saya Keisha Zara Safira dari kelas manajemen B dengan NIM 17056250001. Di video ini saya akan membahas materi nilai tukar rupiah dan pengaruhnya terhadap impor, ekspor, harga barang, serta daya beli masyarakat. Berdasarkan berita berjudul pelemahan rupiah bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, transportasi, dan energi yang diterbitkan di situs resmi UGM. Jadi, kenapa kurs rupiah itu penting? Karena saat rupiah melemah terhadap dolar, semua barang yang dibeli dari luar negeri jadi lebih mahal. Bukan cuma barang impor yang jadi mahal, tapi semua barang lokal yang proses produksinya memakai bahan baku impor juga ikut mahal. Jadi, efeknya bisa merembet kemana-mana. Kalau dilihat dari teori ekonomi makro, yang pertama adalah teori nilai tukar. Saat rupiah terdepresiasi misalnya dari sekitar 17.800-an rupiah sampai sempat menyentuh 18.171 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 8 Juni 2026, artinya beban pembayaran impor naik. Setelah itu rupiah sempat membaik ke 17.826 rupiah pada 18 Juni, tapi di 26 Juni masih ada di sekitar 17.962 rupiah. Jadi tekanannya belum benar-benar hilang. Teori kedua adalah inflasi dorongan biaya. Saat biaya impor naik, biaya produksi juga ikut naik. Akibatnya harga barang di pasar domestik juga bisa naik. Ini yang menjelaskan kenapa pelemahan rupiah bisa berpengaruh ke harga kebutuhan pokok, transportasi, dan juga energi. Dari sisi impor dan ekspor, dampaknya memang dua arah. Impor jelas jadi lebih mahal, sementara ekspor secara teori bisa lebih kompetitif karena barang Indonesia jadi relatif lebih murah di luar negeri. Tapi kondisi nyatanya tidak sesederhana itu. Kalau industri ekspor kita masih impor bahan baku, maka biaya produksinya juga ikut naik, jadi keuntungan ekspor bisa tidak maksimal. Data perdagangan juga mendukung analisis ini. Dalam indikator yang mengacu pada data resmi, ekspor April 2026 tumbuh 12,32%, sedangkan impor tumbuh 31,28%. Ini menunjukkan aktivitas impor masih sangat besar. Kalau kurs sedang lemah, tekanan ke biaya produksi dan harga dalam negeri juga semakin terasa. Dampak akhirnya ada di daya beli masyarakat. Saat harga naik, tetapi penghasilan tidak ikut naik dengan cepat, masyarakat akan mengurangi konsumsi atau mengalihkan belanja ke barang yang lebih murah. Kalau ini terjadi terus, konsumsi rumah tangga bisa melemah. Padahal itu motor penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut saya, pelemahan rupiah perlu dilihat secara seimbang. Ini memang bisa membuka peluang ekspor, tetapi dalam jangka pendek, masyarakat lebih cepat merasakan dampak negatifnya melalui kenaikan harga dan juga turunnya daya beli. Karena itu, pemerintah perlu menjaga stabilitas nilai tukar bersama Bank Indonesia, misalnya melalui kebijakan moneter seperti intervensi di pasar valuta asing dan menjaga suku bunga agar nilai rupiah tetap stabil. Di sisi lain, peningkatan penggunaan bahan baku dalam negeri juga penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sehingga dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi dapat ditekan. Sekian, terima kasih. Dadah!